Hai, menurut saya pesawat terbang dan pesawat jet adalah sumber kekaguman yang tak ada habisnya. Tapi terkadang kita juga takut pada keduanya, terutama kalau kamu tahu bahwa pesawat yang kamu tumpangi ternyata sudah tua. Tapi tenang, kamu bisa mencari tahu usia pesawatmu dan banyak hal lainnya yang mungkin agak disembunyikan maskapai penerbangan. Pesawat tua sangat berdampak buruk pada jet lag dan kenyamananmu. Kabinnya terbuat dari aluminium dan udara selama penerbangan di sana sangatlah kering. Kondisi ini bisa membuat kulitmu kering dan kamu akan kehausan sepanjang perjalanan dan matamu terasa gatal. Sehari setelah perjalanan, percayalah kondisimu pun belum tentu membaik. Jadi, buruknya kondisi di dalam pesawat tua dan baru tidak terlalu berbeda jauh, baik sebanyak apapun kamu minum air atau memakai pelembab. Pesawat komersial memasuki masa tua saat umurnya sudah menginjak 24 tahun. Namun pesawat tua sekalipun masih bisa terbang dengan risiko kecil selama bisa diperbaiki. Masalahnya, perawatan pesawat tua terbilang sulit. Pada suatu waktu, salah satu bagian pentingnya bisa rusak dan terlalu mahal untuk menggantinya, sehingga membangun dan membeli pesawat baru akan jauh lebih mudah daripada memperbaiki yang tua. Di suatu titik di antara 27 sampai 30 tahun, semua pesawat menghadapi masa pensiun yang tidak bisa dihindari. Namun, tidak semuanya akan menghabiskan masa akhir hidupnya di tengah padang pasir dengan kondisi berkarat dan rapuh. Jasa penyelamatan pesawatlah yang memutuskan nasib mereka. Beberapa pesawat tua masih menyimpan banyak bagian berharga yang bisa dipakai. Barang-barang sisa ini punya tempat khusus untuk diperjualbelikan. Sementara itu, sisa bangkai pesawat biasanya akan dibuang dan didaur ulang. Kamu bisa menemukan informasi penerbanganmu di halaman maskapai pilihanmu. Di sini, kamu bisa melihat nama kode penerbanganmu yang bisa dipakai untuk menemukan info pesawat tumpanganmu lewat layanan atau aplikasi khusus. Aplikasi ini biasanya punya peta lengkap semua penerbangan dan dipantau online saat pesawat sedang mengudara. Tapi yang terpenting, riwayat penerbangan pesawat tercatat di sini. Riwayat ini perlu dicatat karena kondisi pesawat tergantung pada jumlah siklus bertekanan yang dilaluinya selama terbang. Sederhananya, makin sering pesawat lepas landas dan mendarat, kondisinya makin menurun. Dan pesawat yang melakukan penerbangan jarak jauh lebih awet dibanding yang sering melayani penerbangan jarak dekat. Beberapa pesawat biasanya punya papan yang digantung di dekat pintu masuk kabin. Bahannya terbuat dari logam atau ditutupi dengan pelindung api. Papan ini biasanya berisi informasi pesawat, termasuk nomor seri dan terkadang tanggal produksinya. Meski tanggal produksinya tidak tertulis di papan, kamu bisa dengan cepat mencari tahu usia pesawat lewat nomor serinya. Pesawat yang lebih tua biasanya punya kursi lusuh tanpa sistem hiburan sama sekali. Karpetnya pun compang-camping, ada warna kekuningan di dinding, dan mungkin beberapa kompartemen kabinnya tidak terpasang dengan rapat. Jika ke kamar mandi, kamu mungkin bisa menemukan asbak yang cuma ada di pesawat tua. Namun kemungkinan besar kamu tidak akan menemukan ciri-ciri tadi. Setiap pesawat komersial dengan teratur melewati banyak prosedur pemeriksaan kelayakan di tiap sela penerbangan, termasuk pengujian ultrasonik khusus, yaitu pemindaian sinar ultrasonik ke material pesawat untuk mendeteksi kecacatan dan keretakan. Fungsinya adalah membantu menjaga keamanan penumpang. Kode penerbangan mungkin terlihat tidak beraturan, tapi ada banyak hal yang bisa kamu dapat darinya. 2 huruf pertama adalah kode operator. Selanjutnya lihat nomornya. Jika ganjil, pesawat ditugaskan untuk penerbangan barat atau selatan, dan jika itu genap, artinya ke timur atau utara. Penerbangan jarak jauh biasanya punya nomor yang lebih pendek. Terkadang ketentuan ini tidak berlaku. Tapi penerbangan semacam itu hanyalah pengecualian. Cuaca buruk atau turbulensi adalah 2 hal yang paling membuat kita takut, tapi pilot lebih mengkhawatirkan updraft. Tanah yang panas akan mengeluarkan aliran udara panas ke atas dan kurang baik untuk menerbangkan pesawat. Maskapai penerbangan tidak akan memberitahu hal ini kepadamu, tapi proses lepas landas teraman adalah di pagi hari saat tanahnya belum terlalu hangat.
Keamananmu adalah prioritas nomor 1 dalam penerbangan. Contohnya, pilot pesawatmu tidak pernah memakan makanan yang sama atau setidaknya makanan terpisah satu sama lain. Ini membantu menghindari kemungkinan keduanya sakit bersamaan. Satu pilot harus mencicipi makanan lebih dulu, lalu mereka menunggu 1 jam untuk melihat hasilnya. Kemudian barulah pilot satunya bisa ikut makan. Kalau kamu sudah yakin akan keselamatanmu tapi sering merasa kedinginan saat penerbangan, pilihlah kursi di bagian belakang pesawat. Kalau kamu suka udara yang segar dan sejuk, pilihlah kursi di bagian depan. Kursi yang aman adalah 5 baris dari masing-masing pintu darurat. Pesawat selalu menekuk dan bergetar sedikit di udara. Kecepatan dan tekanan udara yang terlalu besar menjadi penyebabnya, tapi pesawat memang dibuat untuk menahan semua ini. Kalau kamu tidak ingin terlalu merasakan gangguan ini, pesanlah kursi di tengah pesawat dekat sayap. Di sanalah tempat yang paling stabil, tapi jangan terlalu sering melihat keluar, sayapnya bisa sering membengkok. Tapi itu adalah hal yang normal. Kamu tidak perlu khawatir saat tanda sabuk pengaman di kursimu mulai berkedip, cukup ikuti saja instruksi itu. Tapi kalau tanda ini muncul di kursi pramugari, maka bisa dipastikan goncangan akan segera terjadi. Namun, ini bukan berarti akan ada hal buruk ya. Kebanyakan pilot tidak memberitahu segala informasi tentang kendala-kendala selama penerbangan. Itu bisa menyebabkan kepanikan dan malah tidak ada gunanya. Sebaliknya, mereka mengatakan versi yang lebih halus. Sebagai contoh, pilot biasanya mengumumkan akan ada area berawan di depan. Tapi kenyataannya, pilot sebenarnya tidak bisa melihat apapun di luar. Yang mereka sebut dengan kantong udara sebenarnya adalah nama yang lebih halus untuk guncangan awal yang mungkin diikuti turbulensi. Laptopmu tidak boleh dipakai di pesawat bukan karena potensi gangguan elektromagnetiknya, melainkan karena laptop bisa menjadi benda terbang yang berat dalam situasi ekstrim. Hal yang sama berlaku untuk konsol game portabel dan ponsel pintar yang juga makin besar setiap tahunnya. Maskapai penerbangan juga tidak akan memberitahu bahwa pekerjaan pilot itu sangatlah sulit. Para pilot bekerja seharian lalu tidur di kamar hotel. Beberapa di antaranya bahkan tidak mampu beristirahat dengan cukup. Lalu hari kerja yang sangat panjang lainnya datang dan siklusnya berputar lagi. Namun menurut para pilot, mengendarai mobil adalah tugas yang jauh lebih menakutkan dibanding mengemudikan pesawat, meski tidur mereka kurang nyenyak akhir-akhir ini. Yap, mengendarai mobil memang melelahkan. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.